Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budidaya ikan nila semuanya. Alhamdulillah berhubung semua peralatan untuk budidaya ikan nila sudah ada semuanya. Termasuk aerator, pompa air, selang, batu aerasi. Alhamdulillah semuanya sudah bisa dibeli. Walaupun dalam waktu yang cukup lama saya beli ngumpulin uangnya. Kali ini saya mau memperlihatkan langkah-langkah membuat kolam ikan media terpal dengan rangka bambu, dan bambu ini sudah saya rendam di kolam utama selama 1 bulan, kurang lebih 1 bulan. Kenapa sih harus direndam dulu? Katanya, kata orang-orang, kalau bambu itu kalau pengen kuat lebih lama, tahan di terkena air hujan atau tahan panas, itu harus direndam dulu di dalam air gitu. Jadi rencana saya mau buat kolam rangka bambu itu di lokasi ini yang ada batu sampai sini, karena nah ini sebagai contoh kolam dengan rangka papan. Ternyata papan kayu itu gak kuat lama, cuman sekitar 8 bulan itu udah kayak gini, udah rapuh. Nah ini juga kalau nggak dipakai kayak drum gitu ya udah roboh. Ini seperti pengalaman saya pernah roboh. Jadi sistem pembuatan rangka dari bambunya seperti ini. Dibuat garis buat nanti istilahnya diselup lagi sama bambu yang sudah dipotong-potong mirip reng. Nah ini seperti ini, dibagi 3. Nanti hasilnya kan seperti ini ketika dianyam. Jadi yang ini sebelah kanannya itu masih tetap rata, tapi untuk yang bagian di tengah, nah ini bolongnya 2 kiri kanan. Jadi nanti bambu ini masuk ke dalam yang ini. Nah dengan harapan ini bambu nanti kuat menahan volume debit air. Rencana saya mau bikin kolam ukuran 2 meter lebar, 2 meter panjang, tinggi 1 meter. Ketinggian bambunya untuk tiangnya 1 meter 10 cm kalau gak salah ini. Jadi nanti tembok ini mau saya gali sekitar 5 cm untuk kaki dari, nah ini nih bambu tiangnya, tiang bambu. Oke, tetap terus standby ya. Dan kali ini pengerjaan rangka kolamnya saya dibantu sama sang ayah. Nah ini bambu rengnya nanti untuk penyangga pinggiran. Jadi nanti kalau ada sisa ini kan dikasih 4, dikasih 1, 2, 3, 4. Nah rencana nanti mau ke atas ada 1 lah. Dan nanti sebelum saya pasang terpal kolam, saya mau lapisi dulu sebelumnya dengan bekas baligo. Kebetulan teman saya ada yang ngasih bekas baligo, alhamdulillah. Untuk apa sih saya buat kolam dengan media bambu ini? Pertama sih untuk mengirit biaya ya.
karena kalau kita menggunakan besi wire mesh, itu besi wire mesh per satu helainya itu istilahnya yang bentuk jadi per lembarnya itu 5 kali 4 meter kali 2 meter 10 cm itu di daerah saya kisaran 600.000. Lumayan kan itu kalau misalkan kita buat nanti beli pakan, beli bibit ikan ya, bisa dialihkan. Jadi saya menggunakan media bambu pertama yang harganya murah. Selain murah, ini kebetulan saya tebang dari pohon di kebun bambu milik nenek saya, seperti itu. Jadi alhamdulillah gitu, biayanya irit. Kalau misalkan teman-teman YouTube dan teman-teman pembudidaya ikan nila mau membeli juga, biasanya satu batang pohon bambu ini di petani atau yang punya kebun itu biasanya menjual sekitar harga 20.000, 15.000 tergantung kualitas dan jenis dari bambu itu sendiri. Dan bambu yang saya pakai ini dari jenis bambu gombong. Kalau dari nama di daerah saya itu bambu gombong ini. Jadi tebal, ini tebal, terus kuat. Di samping kuat dan tebal, ditambah lagi sudah direndam selama 1 bulan gitu. Untuk nanti sistem kolam yang mau saya pakai, insya Allah kalau gak ada halangan, saya mau memakai sistem bioflok yang kebetulan saya belajar dari Bapak senior, yaitu Bapak Adi Sucipto. Saya selalu menonton video beliau. Di sini juga saya mau ikut mempraktekkan apa yang Pak Adi Sucipto ulas dari video-videonya. Mudah-mudahan nanti informasi yang saya berikan dan hasil yang nanti saya dapat bisa maksimal ya kawan-kawan. Salam budidaya ikan nila buat semuanya. Untuk keperluan bambunya, kebetulan kemarin menebang sekitar 6 batang bambu dan menghasilkan untuk tiangnya saya mendapat 12 batang ukuran 1 meter kali 10 cm. Dan untuk tiang pinggirnya saya mendapat 3 ikat dengan jumlah 1 ikat yaitu kisaran 12 sampai 15. Nah, ini dia penampakan setelah semua tiang bambu juga palang-palang pinggir-pinggirnya dipasang. Tinggal nanti buat lubang untuk ini tiang-tiangnya. Ada 8 tiang, jadi rencana mau digali sekitar 10 cm ke bawah, jadi biar lebih kokoh. Kalau saya rasa sebelum dikasih terpa ini mirip ring tinju. Mudah-mudahan nanti hasilnya bisa maksimal ya. 2 kali 2 kali 1. Dan ini adalah hasil dari rangkaian semua bambu yang sudah dirangkai. Alhamdulillah hasilnya kokoh. Sudah dicoba digoncang-goncang. Alhamdulillah hasilnya kokoh. Karena memang tujuan intinya seperti itu, ingin kokoh walaupun dengan media bambu pembuatan rangka kolamnya. Oh ya, ini saya gali sekitar 10 cm ke bawah, dan lubangnya itu saya kasih batu-batu kerikil kecil, dan setelah itu saya ratakan, saya padatkan
Alhamdulillah begitu saya coba goncang-goncang, ini padat, kuat. Tinggal nanti saya mau tutup area-area seperti ini. Dan itu yang di tengah adalah tumpukan sekam padi yang mau saya jadikan sebagai dasar sebelum nanti pemasangan terpal. Tugasnya adalah menjaga suhu nanti dalam kolam di dasar. Dan ini adalah proses meratakan sekam padi yang tadi bergulung di tengah. Kita ratakan. Kalau bisa sih diusahakan nanti bentuknya itu seperti penggorengan. Jadi istilahnya ngumpul di tengah, jadi begitu nanti terpal kita dipasang, jadi untuk kolamnya itu seperti gorengan kapel kayak gitu. Jadi nanti si kotoran-kotoran ikan yang ada di bawah itu begitu kita kuras airnya atau buang airnya misalkan sekitar 10-20% itu, nanti kotorannya langsung bisa disedot keluar. Oke, saya lanjut ratakan dulu ya. Oke, ini adalah penampakan setelah ceritanya rata ya. Jadi nanti tinggal bikin saluran pipa pembuangan. Rencana saya mau ngambil dari sini nih, arah sana. Jadi nanti kalau misalkan mau buang air sebagian nanti dari sini tinggal di sana. Oke, kali ini saya mau menutup bagian-bagian sela-sela seperti ini dengan baligo-baligo bekas atau dengan karung-karung bekas. Oke, lanjut. Pemasangan baligo ke dalam permukaan kolam udah beres, tinggal pasang terpal dan pasang pipa pembuangan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemasangan terpal sudah beres. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan pipa pembuangan atau lubang drainase nanti yang akan disimpan di tengah-tengah kolam. Ini ada pipa 2,5 in, bengkokan 2,5 in juga. Jadi nanti posisinya berdiri seperti ini. Dan ini ada soket 2,5 in untuk penutup lubang atas. Nah, sekarang saya mau melubangi ini untuk nanti keluarnya air. Dengan saya menggunakan dengan solder biar agak cepat. Ini dia hasil paralon pembuangan drainase yang akan kita tancap di tengah setelah kita kasih bolong-bolong pakai solder. Dan ini adalah pipa pembuangan nanti keluar yang nantinya bisa dicabut. Jadi misalkan ini di bawah, ini kita cabut. Nah, ini bisa dicabut. Nanti air keluar dari sini. Jadi posisi ini berdiri seperti ini. Nanti kita tinggal cabut saja paralon yang ke atas. Ini panjang ke atasnya disesuaikan dengan ketinggian kolam dan kurangi 5-10 cm. Kali ini saya mau memperlihatkan bagaimana sih cara membuat lubang pembuangan pada kolam terpal. Misal ini adalah kolam pembuangan ya. Misalkan ini tank yang berbentuk tank atau yang berbentuk L. Nah, ini misalkan kolam, kita tarik seperti ini. Nah, setelah ini kita buat seperti ini. Terus kita tali pakai karet. Sampai benar-benar kencang. Misalkan ini sudah kencang misalkan ya. Terus kita kasih seperti ini. Ini namanya klem untuk lebih mengencangkan lagi karet yang sudah kita pasang di paralonnya.
itu kita padatkan sampai ini benar-benar mentok kita. Ikatnya udah kencang banget. Nah setelah itu bagian ini kita kasih bolong, kita silet saja berbentuk misalkan bintang, terus nanti kita cungkil keluar seperti itu. Setelah itu tinggal masukkan lubang pembuangan drainasenya. Nah ini setelah jadi dan setelah dipasang pipa pembuangan drainasenya, hasilnya seperti ini. Tinggal kita isi air dan siap untuk aplikasi bioflow. Dan jika dirasa video ini bermanfaat buat kalian semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan nantikan lagi video saya selanjutnya. Jika teman-teman yang sama-sama pemula seperti saya mau saling belajar, silahkan bisa saling komentar nanti di video-video saya selanjutnya. Proses isi air kolam dari sumur